Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, jumpa lagi kita hari ini. Pada pagi hari ini kita memasuki tema 3, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh di pembelajaran 4, 5, dan 6. Simak baik-baik ya. Isi pada iklan media elektronik. Ingat kembali, iklan media elektronik disampaikan menggunakan alat-alat elektronik seperti radio dan televisi. Untuk dapat menjelaskan isi iklan, kita perlu memahami informasi yang disampaikan tentang gambaran garis besar produk yang ditawarkan. Pada iklan radio, kita perlu mendengarkan iklan dengan seksama untuk dapat menjelaskan isi iklan tersebut. Sementara pada iklan televisi, kita perlu melihat, mendengarkan, dan membaca teks yang disajikan dengan seksama. Biasanya iklan pada media elektronik disampaikan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, untuk dapat menjelaskannya dengan baik, kita perlu mengingat kata kunci yang terdapat pada iklan. Kata kunci pada iklan dapat ditemukan pada slogan serta kalimat persuasif yang ada pada iklan tersebut. Memperagakan iklan media elektronik. Untuk dapat memperagakan sebuah iklan media elektronik, kita perlu memahami isi iklan tersebut dengan baik. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa iklan radio dapat dipahami dengan mendengarkan secara seksama. Sementara isi iklan pada media televisi dapat kita pahami dengan melihat, mendengarkan, serta membaca teks yang disajikan dengan seksama. Setelah memahami isi iklan, kita dapat mengingat intonasi dan visualisasi pada iklan sebelum memperagakannya. Jika perlu, kita dapat mencatat atau merekam isi tayangan iklan tersebut sebagai acuan kita untuk berlatih memperagakannya. Kata kunci pada iklan elektronik. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari kata kunci yang terdapat pada iklan elektronik. Untuk dapat menemukan kata kunci dalam sebuah iklan, kita perlu memahami isi iklan dengan baik. Kata kunci iklan merupakan kata-kata yang merupakan konsep atau gagasan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Perhatikan beberapa contoh kata kunci dari beberapa jenis iklan berikut. Yang pertama, iklan pariwisata menggunakan kata kunci seperti tujuan wisata, harga murah, dan fasilitas bagus. Iklan produk makanan sehat menggunakan kata kunci seperti sehat, enak, murah, tanpa bahan pengawet, dan mudah didapat. Sedangkan iklan produk obat pencernaan menggunakan kata kunci seperti ampuh, mudah didapat, tanpa rasa kantuk, dan terbuat dari bahan alami. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki beragam suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Keragaman ini merupakan perbedaan yang menjadi negara Indonesia kaya. Meskipun memiliki perbedaan budaya, suku, atau agama, masyarakat Indonesia tetap bersatu. Hal ini tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini tertulis pada lambang Garuda Pancasila. Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebaiknya disikapi dengan bijak. Kita harus saling menghormati dan menghargai dalam keragaman. Upaya saling menghormati dan menghargai dapat terwujud dengan kerjasama. Kita dapat mewujudkan upaya saling menghormati dengan melaksanakan kerjasama dalam melaksanakan tugas. Kerjasama ini yang akan menjadi pemersatu dari perbedaan yang ada. Contoh kerjasama yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menolong tetangga yang mengalami kesulitan walaupun berbeda suku dengan kita. Yang kedua, melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar. Manfaat keragaman budaya di masyarakat. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia telah lama menjadi identitas bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa besar dengan keragaman yang ada, tetapi mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan tersebut. Adanya keragaman tersebut menciptakan beberapa manfaat bagi bangsa Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan sifat nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Dan yang kelima, memupuk sikap toleransi.
Memperagakan tari kancet papatai. Tari kancet papatai, tari perang, merupakan tarian tradisional yang bercerita tentang seorang pahlawan Dayak Kenyah yang sedang berperang melawan musuh. Tarian tersebut menggambarkan tentang keberanian para pria atau ajai suku Dayak Kenyah dalam berperang. Tarian ini juga menampilkan upacara pemberian gelar bagi para pria atau ajai yang sudah berhasil mengalahkan musuhnya. Properti yang dibutuhkan dalam pementasan tari kancet papatai antara lain mandau, perisai, dan baju perang. Gerakan tari kancet papatai sangat lincah, gesit, penuh semangat, dan terkadang disertai dengan pekikan si penari. Selain itu, gerakan tarian ini juga cukup sederhana dan banyak didominasi oleh gerakan melompat kecil. Tarian dari berbagai daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempraktikkan tari kancet papatai beserta properti yang telah digunakan. Tari kancet papatai memiliki pola lantai. Selain tari kancet papatai, masih banyak tari daerah lain yang menggunakan pola lantai dalam tariannya. Ada yang menggunakan pola lantai yang rumit dan ada pula yang menggunakan pola lantai yang sederhana. Setiap tarian memiliki pola lantai yang berbeda-beda, sama halnya dengan properti yang digunakan. Beberapa contoh tarian dengan properti yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tari pendet dengan properti bokor berhiaskan janur dan berisi bunga. Tari piring dengan properti piring, tari topeng, properti topeng dan kipas, dan tari bondan menggunakan payung, boneka bayi, dan kendi. Aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Pembangunan adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Negara Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang agar masyarakat makmur dan sejahtera. Kerjasama yang baik sangat dibutuhkan agar tujuan pembangunan sosial dapat tercapai. Keragaman yang ada justru menjadi motivasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian pembelajaran hari ini, disimak dengan baik. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.